rekonstruksi tadi. Iya, Boleh disebutkan. tadi saya ketemu sama dia udah mulai dari jam 6 lewat, ketemu sama Niki jam 6 lewat, jam 6 sore. Lalu rencananya, agendanya bersama Niki, keluarganya Niki, abangnya Niki, dan juga kepolisian, pihak perlindungan anak, saya lupa nama ini institusinya. Terus juga dengan instansi-instansi terkait. Jadi semuanya legal, ada surat penjemputan, surat-surat terkait. Kami datang ke situ dengan niat baik. Kenapa saya bilang niat baik? Sebelum kami melakukan itu, saya, Niki, abangnya Niki, ngomong dari hati ke hati dengan statement abangnya Niki bilang kalau malam ini seandainya kita berikan satu kesempatan untuk Loli, kalau seandainya malam ini dia mau berkoordinasi untuk dijemput, kita jemput tapi sesuai dengan koordinasinya. Maksudnya koordinasi itu ya ikut proseduralnya, dijemput, nanti kalau seandainya butuh dulu ke Polres dulu, lalu baru dipulangkan, baru pulang ke rumahnya Niki. Lalu di situ abang Nikinya juga bilang kalau seandainya ini anak kita bawa pulang, kita didik, kita jagain, kita lurusin ini anak, tapi kalau seandainya ini anak masih tetap mau bebas, baru kita lepas tangan seperti itu. Jadi niat baik datang ke apartemennya Loli karena juga untuk menepis tudingan-tudingan juga yang selalu bilang ya jemput anaknya, kami lakukan jemput anaknya kayak gitu. Kami jemput dengan niat baik, tapi pada saat itu tidak seperti yang kami pikirkan. Lolinya kabur seperti itu. Oh, kalau dari statement dokter sendiri, kabur itu mungkin apakah emang asumsi dokter Ya. atau dari mereka udah ada kayak apa gimana nih dok? Maksudnya kan Ya. atau mungkin mereka emang lagi pergi gitu dok? Oke, kenapa saya katakan kabur? Banyak kejanggalan di sana. Kalau seandainya dia bilang itu hanya pergi, yang di dalam situ ada sebuah keluarga yang bilang mereka adalah pemilik unit yang akan dalam keadaan bersih-bersih. Seperti itu dia bilang, dan si Loli dia tidak tahu, katanya dia tidak kenal dengan Loli ataupun Laura. Dia bilang dia berhubungan dengan Pak Martin. Halo Pak Martin, siapa Pak Martin? Ya, walaupun saya tahu sebenarnya Martin siapa. Ini saya mengutip dari pengakuan si bapak yang di dalam apartemen ya, kayak gitu. Okay. Lalu dia bilang sudah tidak ada lagi orang di sini, kami yang tinggal, katanya seperti itu. Tapi ketika diperbolehkan oleh keluarga itu mengecek di dalam, itu masih lengkap, bajunya Loli, ada iPadnya Loli, ada Mac-nya Loli, barang-barang Loli semuanya. Dan di jam 5 sore lewat itu masih ada Loli di situ kayak gitu. Jadi saya nggak tahu nih statementnya yang dibilang udah nggak ada lagi Loli, kami adalah yang tinggal di sini, padahal di CCTV jelas ada Lolinya seperti itu. Jadi saya nggak tahu, di kapasitas saya bisa cuman memberikan komentar seperti itu. Oke. Terus dari kronologi yang tadi gitu ya dok, sebenarnya itu dari keluarga atau Pak Martin itu siapanya Fadel mungkin atau gimana dok? Maksudnya Kalian coba dari cek keluarganya sendiri atau aja, mungkin tinggal barangkali. cek aja, kalian bisa mengecek sendiri siapa atas nama Martin. Ya, kalau seandainya kalian bertanya Martin itu siapa atau dari keluarga Fadel atau tidak, kalian bisa mengecek sendiri ya Martin itu siapa. Walaupun saya tahu, kalian bisa cek sendiri siapa Martin, karena bisa saja namanya Martin A, Martin B, Martin C, Martin D, seperti itu. Oke, tapi apa namanya setelah penjemputan lah ya, itu Pak polisi bilang apa nih ke kakak dan Kak Nikmir? Dan pada saat itu kakak lagi di sana, dokter lagi di sana nggak? Gitu? Iya, saya di situ saya bersama Nikita, bersama Mail, bersama Bang Fahmi, bersama anggota kepolisian pastinya, karena kami nggak mau gegabah ya. Walaupun sebenarnya Nikita punya hak penuh untuk menjemput anaknya, tapi kami nggak tahu. Kami nggak mau mengambil resiko besar, maka itu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak perlindungan anak, sama beberapa instansi terkait. Saya lupa ingat tadi siapa-siapa aja gitu. Jadi kalau seandainya ditanya statementnya kenapa datang rombongan, karena memang harus dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Oke. Dan setelah dari penjemputan itu
kedengeran nggak mungkin posisinya Fadil atau Loli itu ada di mana gitu dari informasi yang didapat? Iya, dari infonya si bapak itu ketika kami datang langsung ngehubungin Pak Martin itu atau Mas Martin itu, dia bilang ada penggerbekan nih katanya kayak gitu. Gitu aja sih, dia nggak mau memberikan statement apapun tentang Laura ataupun Loli. Yang dia katakan dia tidak kenal Laura dan Loli. Itu statement yang masih kami ada barang buktinya, dia bilang tidak kenal Laura ataupun Loli seperti itu. Oke. Karena bisa saja ini statement ngeblunder ya, karena kalau seandainya ada kebohongan berarti siapapun orang yang menutupi kediaman Loli ataupun Loli berada sekarang, siapapun itu di Indonesia sekarang yang menumpangin Loli, yang menutupi Loli dimanapun berada, kalian bisa ikut dalam pusaran ini karena kalian menutupin atau menyembunyikan anak di bawah umur yang dalam tanggungan ibunya. Oke, saya garis bawahi bagi kalian yang di Indonesia ini yang menyembunyikan ataupun menutupi Loli ada di mana, kalian akan ikut dalam pusaran ini karena kalian bisa dilaporkan karena itu anak masih di bawah umur dan penuh dalam tanggung jawabnya ibunya. Oke. Nah kalau untuk ini maksudnya untuk memperjelas sedikit ya Dok, Martin ini apakah Martin dulu pacarnya Kak Nikmir mungkin Bukan, atau beda lagi gitu? Beda, saya pastikan bukan. Okay. Nah terus tadi dari Kak Nikmir sendiri ada omongan apa nih Dok saat penjemputan itu dan setelahnya gitu kan, berhubung nggak ketemu nih anak-anak di sana, gimana? Itu tadi saya sudah pastikan. Ketika sebelum penggerbekan itu ataupun mendatangkan Loli pada saat itu, saya, abangnya dan Niki sudah berbicara bersama dan statement lugas dan tegas dari abangnya Niki mengatakan ini anak kita harus jemput sesuai prosedur lalu kita bimbing. Dan itu Nikita mengiyakan, kita bimbing, kita ajarin lagi, dimulai lagi semuanya dari nol lagi kayak gitu. Tapi anaknya nggak ada. Tapi dari sekarang saya udah nggak tahu nih apakah mereka udah nggak mau lagi karena udah merasa mereka niat baik mereka malah diginiin, apalagi dengan video yang beredar Loli tadi siang ya kayak gitu, itu udah parah sekali yang menurut saya juga statement yang sangat-sangat blunder lagi dari dia seperti itu. Iya, gimana nih Dok tadi ngelihat video dari klarifikasi lah dari Loli sendiri yang baru diupload tadi siang. Pertama saya mau sampaikan, Loli, nak, kalau seandainya berbicara seperti itu, ya Mbok yo jangan ngetek-ngetek instansi-instansi, personal orang, kayak gitu. Itu kan kamu ngetek-ngetek nama A, nama B, nama C, tapi berbicara kotor seperti itu. Kalau seandainya mau memaksakan berbicara kotor, jangan ngetek-ngetek orang atau instansi. Pertama itu, nah ada tata krama. Dua, media sosial ya janganlah berbicara kotor seperti itu karena itu terlalu kotor sekali menurut saya, karena kamu masih anak di bawah umur, perempuan pula, dan juga sudah mulai terlihatnya kan ya sekalian Loli selalu mengibaratkan dirinya sudah hijrah karena selalu mengagung-agungkan kalau sudah mulai menutup diri seperti itu, kok harusnya lebih indahnya sejalan dengan perkataan. Berikutnya lagi tentang isi statementnya, ini pasti juga ingin apa nih statementnya saya dari apa yang dia bicarakan. Pertama, sudah jelas ya, berarti kita garis bawahi dulu, Loli mengiyakan ada tespek garis 2 positif. Oke, itu dulu. Oke, kita masuk ke statementnya. Loli mengatakan dianya ada permasalahan kekurangan hormon semenjak dari UK dan dia bilang diberikan obat dari dokter di UK. Oke, itu dulu yang kita statement kita jawab dulu. Loli, seandainya kamu diberikan oleh dokter di UK, itu pasti kamu ada hasil diagnosanya, ada prescriptionnya, prescription itu resepnya, dan juga ada jejak rekam medis digitalnya kamu atau rekam medisnya kamu. Bisa nggak kamu tunjukkan itu dulu pertama. Kedua,
Loli, kalau alasannya kamu tidak menstruasi, di umur kamu masih pada saat di UK masih di 16 tahun, itu tidak serta-merta dipastikan, saya bisa pastikan dokter UK tidak mungkin semudah itu memberikan kamu obat hormon. Apalagi kamu bukan mau menikah, ataupun kamu juga bukan orang yang sudah berumur yang siap hamil, kamu masih di bawah umur. Saya pastikan tidak mungkin dokter di UK itu bisa semudah itu memberikan kamu obat hormon. Berikutnya lagi, kamu mengatakan kamu diberikan obat hormon yang banyak sehingga kamu harus mengkonsumsi dalam jumlah banyak sampai lama sekali, sampai di Indonesia pun masih kamu konsumsi. Jawabannya Loli, itu saya bilang blunder. Nah, kalau seandainya obat itu tidak mungkin diberikan dalam jangka waktu lama sekali tanpa pantauan dokter. Apalagi itu obat hormon. Kalau seandainya memang benar kamu diberikan obat hormon tidak mungkin dokter itu memberikan kamu dalam jangka waktu lama sekali dalam pantauan. Biasanya diberikannya 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Terus harus dipantau lagi untuk diberikan lagi. Kecuali kalau kamu obat darah tinggi, obat kencing manis, ya iya mungkin dalam jangka panjang seperti itu. Apalagi garis bawah tadi, kamu adalah masih anak kecil. Berikutnya lagi, kamu memastikan untuk kalau kamu kelebihan hormon, terus kamu ambil tes pack untuk memastikan hasilnya positif atau tidak. Itu hal yang lucu sekali Loli. Kalau seandainya kamu mau memastikan untuk kamu kelebihan hormon atau tidak, kamu harus mengecek lab jumlah hormon yang kamu cek, berapa jumlahnya hormonnya kamu yang kamu diberikan hormon itu ya, bukan dengan tes pack. Itu hari kenapa kamu lakukan tes pack? Itu pertanyaan. Kecuali kamu melakukan sesuatu hal yang sehingga kamu takut untuk melakukan tes pack itu. Lalu berikutnya lagi, ingat statement kamu yang akan dibuktikan oleh saksi. Nak, kamu bilang kamu lagi hamil dan pengen kembali ke ibu kamu. Itu aja kamu buktikan. Jangan blunder. Semakin kamu berbicara, semakin banyak blunder. Nah, orang Indonesia ini tidak bodoh. Orang Indonesia banyak orang pintar. Semakin kamu berbohong, semakin banyak kamu harus berbohong lagi demi menutupi semuanya. Kalau salah, minta maaf atau diam. Jangan membuat kebohongan lagi seperti itu. Oke, tapi dia sempat nyebut dia tes pack ini garis 2 karena kelebihan hormon. Nah, mungkin kalau dari secara medis sebenarnya gimana sih dok kebenarannya gitu? Iya, kalau seandainya positif, misalnya positif tes pack itu salah satu contohnya, misalnya hamil palsu ya, hamil anggur yang memang orangnya itu terjadi hamil tapi di luar dari kandungannya seperti itu. Tapi kalau kelebihan hormon tiba-tiba cek hasilnya tes packnya positif, itu enggak, aneh sekali seperti itu. Jadi semuanya itu ada indikasinya. Kalau mau mengecek kelebihan hormon, kenapa kamu tes pack? Kamu cek lab dong, seperti itu. Datang ke lab, ceknya juga murah. Ngapain kamu tes pack? Kayak gitu. Siapa yang ngajarin kamu tes pack? Terus dia bilang ke Halodoc katanya konsultasi seperti itu. Tunjukkan aja hasil konsultasinya. Apakah kamu konsultasinya di Halodocnya konsultasi kehamilan atau konsultasi apa seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk misalkan kita cari secara medis gitu ya, ilmu dasar medis, sebenarnya benar nggak sih dok garis 2 tes pack itu artinya nggak selalu hamil atau bisa jadi ada penyakit tertentu barangkali, itu gimana dok? Iya, mungkin itu akan lebih lengkapnya kapasitas dokter spesialis kandungan yang akan menjelaskan. Oke. Tapi artinya banyak blundernya juga ya dari sisi medis gitu ya tadi lo jelaskan. Benar. Jadi banyak blundernya sih, karena juga tidak semuanya yang kamu baca di internet tuh bisa kamu aplikasikan dengan keadaan kamu loh, seperti itu aja. Orang Indonesia nggak bodoh.
Oke. Nah ini kan dia juga sempat nyebut ya, Nikmir ini kan ngelaporin Fadelnya, tapi dia sendiri akhirnya memojokkan Nikmirnya dengan cara dia bilang berarti kan dia apa namanya membuktikan dong kalau dia memang ibunya yang baik, tapi dia sendiri nggak dianggap. Nah Iya. ini menurut dokter udah keterlaluan gak sih? Maksudnya kan dia juga ngelindungin dari Fadelnya gitu, Iya. bukan dari bukan dengan pertikaian personalnya gitu. Gimana menurut dokter? Makanya saya juga nggak tahu nih semua statementnya Loli ini dalam kesadaran diri sendiri atau dalam paksaan ataupun tekanan orang lain. Itu yang harus kita buktikan. Maka dari itu Niki dengan niat baik datang hari ini untuk memastikan nih ini anak dalam keadaan amankah atau dalam keadaan tekanan, karena hal-hal statementnya itu banyak blunder sekali, malah kok seakan-akan menyalahkan ibunya seperti itu. Anggaplah dia misalnya marah sama ibunya, terus yang kamu lakukan sekarang ini semuanya statement-statementnya, dan apalagi ibu kamu sudah mau merangkul kamu, ingin memperbaiki juga semuanya, tapi malah kamu makin menjadi-jadi kamu berikan statement-statement seperti itu aja. Disayangkan sekali sih nak. Artinya dengan dia mengakui kalau dia itu tidak hamil dan tidak aborsi, itu bisa dibilang palsu, seperti palsu ya dok. Maksudnya nggak Jangan mungkin sampai gitu ya. jadi nambah lagi pasal-pasalnya penyebaran berita hoax ataupun hal-hal apapun itu. Jadi saya selalu bilang dari kasus ini ya, jangan banyak blunder kata-katanya ya gitu. Kalian bisa pastikan saya kenapa juga ikut di pusaran ini. Kalian bisa pastikan Nikita dengan masalahnya dari zaman dulu sampai sekarang, saya sudah kenal dia sangat lama. Apakah saya pernah ikut-ikutan? Tidak pernah. Kenapa sekarang saya harus ikut? Karena selama 1 tahun ini saya diam. Walaupun saya tahu sekali, tapi saya diam. Tapi saya anggap ini hubungan ibu dan anak masih bisa diselamatkan. Karena mau sampai kapanpun darah tidak akan pernah hilang. Darahnya Nikita ada di anak itu. Walaupun seandainya itu anak udah dikeluarin dari kakak, akte kelahirannya pun masih atas nama Nikita Mirzani. Dan juga hati seorang ibu mau gimana pun dari dalam hati paling dalamnya pasti sangat sayang sekali itu anak. Dan anaknya itu pun juga pasti sayang sebenarnya sama ibunya. Tapi saya nggak tahu nih ini anak kenapa? Apakah dalam tekanan? Itu yang saya nggak tahu, tanda tanya. Oke, artinya Loli sendiri udah keterlaluan banget nggak sih dok? Maksudnya bahkan dia juga nyebut nama ibunya pun ya nama aja gitu. Gimana menurut dok? Gitu, karena saya juga bingung ya. Ini analisanya saya orang awam ya. Kalian bisa lihat ada di statementnya Loli di IG story-nya yang berupa paragraf. Kalau nggak salah di paragraf ketiga, kalau nggak salah itu paragraf kedua, dia menyebutkan dirinya sendiri itu namanya Loli. Padahal setelah paragraf-paragraf setelah itu dia menyebutkannya gua. Kenapa di paragraf itu dia menyebutnya Loli? Berarti ada skrip yang sudah disiapkan untuk dia ganti kata Loli itu menjadi gua. Seperti itu. Kalian bisa cek IG story-nya Loli. Di situ ada statement dia mengatakan dirinya sendiri, dia mengetiknya Loli, bukan gua seperti di paragraf-paragraf berikutnya. Seperti itu. Oke. Artinya bisa dibilang ini memang banyak kecurigaan netizen juga ya. Bisa dibilang Terindikasi, terduga ada sebuah settingan atau suruhan atau tekanan, diduga ya. Oke. Banyak juga netizen yang akhirnya bilang gitu kalau mungkin si Loli ini memang diduga gitu ya, diancam atau dipaksa, atau mungkin bahkan bukan dia yang mengupload gitu. Gimana menurut dokter? Kalau Setuju saya mungkin? sih setujunya seperti itu ya, diduga seperti itu. Oke. Nah, dok, kalau apa namanya tanggapan dokter soal netizen yang menilai Loli kecintaan parah, bahkan bilang disantet juga gitu sama si siapa namanya Fadel ini, gimana dok? Saya nggak tahu kalau untuk kalau menurut saya kayaknya tidak mungkin Fadel untuk mengguna-guna Loli ataupun memelet Loli. Tapi kalau kecintaan ya saya pastikan, karena agak susah ya menasehati orang yang sedang dalam jatuh cinta atau yang sedang bucin-bucinnya, itu agak susah seperti itu. Tapi ini udah keterlaluan. Oke. Dok, ini kan berhubung si Fadelnya sudah artinya sudah diproses ya dari kepolisian dengan dipanggilnya hari ini. Benar. Dokter ini kira-kira tahu nggak sih kira-kira apa yang akan dilakukan Nikmir nanti, akan mau bersikap apa ke Loli gitu, berhubung kalau misalkan nanti Fadel sudah diproses atau bahkan misalkan ditangkap barangkali jadi tersangka. Dokter tahu nggak kira-kira Nikmir akan gimana nih ke Loli? Kan mereka juga belum.
Kalau pertanyaannya tadi, sebelum yang Loli dijemput, saya pastikan Loli akan dirangkul dan dididik dan akan diberikan sebuah nasihat, akan layaknya seorang ibu dan anak kembali seperti itu. Karena tadi juga udah dalam tanggung jawabnya abangnya Niki ya untuk memastikan itu. Tapi saya sudah tidak tahu nih, setelah dia pun kabur dan tidak mau, malah memaki-maki Niki di siang tadi statementnya seperti itu. Jadi saya udah nggak tahu nih kalau ditanyakan kalau keadaannya sekarang ya gitu. Oke, artinya dokter juga belum bisa berkomentar ya Benar, jadi per tanggal 18 September ini, tadi dari sore dan siang itu saya pastikan Loli akan tetap dijemput dan dijagain dan akan dilindungi dan akan dijaga di layaknya seorang anak yang dilindungi ibunya, saya pastikan, dan balik ke rumah. Tapi setelah 18 September malam ini saya tidak bisa berstatement, saya tidak tahu. Oke, nah dok, tapi artinya menurut dokter sendiri nih, berarti betul ya si Loli ini pernah hamil dan aborsi. Menurut dokter gimana? Soalnya kan bukti-bukti yang dibawa dari Nikbir sendiri ini gimana sih dokter? Barangkali dokter tahu mungkin. Ya, kalau untuk itu diduganya kan seperti itu ya permasalahannya. Tinggal Loli buktikan saja. Kalau seandainya Lolinya bilang ada hasilnya, ya udah tinggal bawa saja. Tapi juga hasil USG-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa yang kamu tanyakan itu apakah memang hanya cek USG biasa atau memang USG tentang tentang keperawanan kah, tentang organ dalam kah, sampai sedetail itu Loli kalau untuk memastikan untuk cek kesehatan reproduksinya kamu. Dan juga akan lebih baiknya lagi itu ada surat pengantar dari pihak kepolisian untuk memastikan untuk hasilnya, karena bisa saja kamu minta ceknya bila menanyakan tentang organ kewanitaan sehat atau enggak, mungkin ditulis sehat saja, tapi kan yang harus kamu cek itu selaput keperawanan kamu, organ dinding rahimnya kamu, seperti itu, banyak yang harus dicek gitu. Dan juga harus di tempat yang terintegritas ya, kayak gitu, bukan di dokter-dokter biasa, dokter spesialis kandungan, terus juga di instansi yang terintegrasi gitu sih. Berarti menurut dokter, maksudnya gimana ya? Dari laporan Nikbir kemarin, kira-kira dokter tahu nggak sih bukti yang dibawa Nikbir kalau memang betul si Loli pernah hamil dan aborsi gitu? Maksudnya seyakin itu Nikbir sampai melakukan langkah ini. Kira-kira dokter sejauh apa sih yang dokter tahu? Mungkin Nanti barangkali dibuktikan sama pihak kepolisian, walaupun saya sangat tahu sekali, kayak gitu, sangat tahu sekali, tapi biarlah pihak kepolisian yang akan mengungkapkannya. Artinya Nikbir sendiri bawa bukti gitu ya? Ya dia sangat yakin gitu, lah, sangat yakin sekali. Kalau dia nggak yakin, nggak mungkin dong dia buat laporan seperti itu. Dan dibawa buktinya gitu. Benar, kalau seandainya buktinya tidak kuat, pasti laporannya akan mental, tidak akan diterima seperti itu. Dan proses penangkapan, penjemputan tadi nggak? Iya, benar. Oke. Kalau seandainya nggak salah, kenapa kabur, kenapa tidak mau, itu aja simpelnya. Kalau nggak salah, lawan dong. Kalau nggak salah itu buktikan gitu. Oke, cukup kali. Terakhir dok, mungkin harapan dan doa untuk Loli bagaimana agar mungkin maksudnya mau lah untuk dijemput gitu kan, berhubung nih dijemputnya juga baik-baik sama Nikbir juga bareng gitu. Gimana? Nah, stop, jangan banyak bicara, jangan blunder. Ingat, mau gimana pun, sejahat apapun ibumu, kamu tidak akan ada di dunia ini tanpa ada ibumu. Mau gimana pun, sampai mati pun, itu tetap ibumu. Yuk, baikkan, kita kembali sama-sama, mulai semuanya dari nol lagi, turunkan egomu, dan kamu punya cita-cita yang masih panjang sekali. Kamu harus kejar cita-cita kamu. Kamu berhak untuk menjadi orang sukses. Jangan sampai kamu menghancurkan diri kamu sendiri dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Jejak digital tidak akan pernah hilang.